Hai teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di YouTube channel kami, MPU 4 Reguler 1 Klaster 2B. Dan kami mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Kolilul Kolik, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Saya bernama Windia Sika Siagian dengan NPM 2015310106 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang pusat laba, bisnis sebagai pusat laba dan mengukur profitabilitas. Namun saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya, Angelina Romauli Borutambunan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Angelina Romauli Borutambunan. Kepada Angelina, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membaca hasil dari PPT yang telah kami perbuat. Yaitu yang pertama adalah pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja keuangan diukur dalam lingkup laba, yaitu selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Laba adalah ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk menggunakan satu indikator yang komprehensif daripada harus menggunakan beberapa indikator. Keberadaan pusat laba akan menjadi relevan ketika perencanaan dan pengendalian laba berkaitan dengan pengukuran unit input dan output dari pusat laba yang bersangkutan. Dan ada juga keuntungan unit organisasi sebagai pusat laba, yaitu yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang keempat, pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak atau top manajemen mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Yang kelima, karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka perusahaan laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mencoba seluruh area fungsional, dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatnya lebih tinggi. Dan ada juga beberapa kelemahan dalam pusat laba, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasannya pribadinya atas suatu operasi sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Yang ketiga, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetensi satu sama lain. Peningkatan laba untuk satu manajer dapat berarti pengurangan laba bagi manajer lain. Yang keempat, para manajer umum yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum. Yang kelima, tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Ada juga berbagai jenis laba yang digunakan sebagai dasar pengukuran, yaitu yang pertama, laba kontribusi, yaitu selisih antara pendapatan dengan biaya variabel. Yang kedua, laba divisi, yaitu selisih pendapatan dan biaya yang terjadi langsung pada divisi. Yang ketiga, laba terkendali, yaitu laba yang terjadi pada divisi dikurangi biaya terkendali dari pusat. Dan yang terakhir ialah laba operasional atau sebelum pajak, yaitu laba divisi dikurangi seluruh biaya yang berasal dari pusat. Laba bersih, yaitu laba operasional dikurangi biaya pajak.
Dan ada juga kinerja manajer pusat laba berdasarkan ukuran profitabilitas. Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba, yaitu yang pertama adalah pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk planning, koordinasi atau coordinating, dan pengendalian atau controlling kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Maksud dari kedua ukuran di atas berbeda satu sama lain. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk membaca slide berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Angel. Selanjutnya ada jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomi suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya, termasuk porsi yang pantas untuk overhead korporat, dialokasikan ke pusat laba. Meskipun demikian, kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama ada margin kontribusi atau contribution margin, menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat ukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap berada di luar kendali tersebut, sehingga para manajer harus memutuskan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua adalah laba langsung atau direct profit, mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menghubungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut tanpa memperdulikan apakah terdapat pos-pos ini ada dalam bentuk kendali manajer pusat laba atau tidak. Yang ketiga ada laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran-pengeluaran kantor pusat laba dikelompokkan menjadi 2 kategori, dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk dalam kategori pertama adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu, oleh manajer unit bisnis layanan teknologi informasi. Yang keempat adalah laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Jika pusat laba dibebankan dengan sebagian overhead korporat, maka hal ini harus dihitung berdasarkan biaya yang telah dianggarkan dan bukan biaya aktual, di mana dalam anggaran dan aktual dalam laporan kinerja pusat laba menunjukkan jumlah yang hampir sama untuk pos khusus kasus ini. Di sini perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestis berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu jumlah laba bersih setelah pajak. Kesimpulan dari makalah kami ialah seluruh pusat tanggung jawab diibaratkan sebagai suatu kesatuan rangkaian yang mulai dari pusat tanggung jawab yang sangat jelas. Manajemen harus memutuskan apakah keuntungan dari delegasi tanggung jawab laba akan dapat menutupi kerugiannya, sebagaimana dibahas berikut ini. Seperti halnya pilihan-pilihan desain sistem terhadap pengandaian manajemen. Dalam ini tidak ada batasan-batasan yang jelas. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit hasil laba yang independen. Tetapi subunit yang dalam unit bisnis tersebut dapat terorganisasi secara fungsional, misalnya aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila kami ada salah ucap, kami mohon maaf. Terima kasih.